أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa huwa khatamun nabi wa khatamur rasul wa imamil mursalin. Wasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Syarifil Azim wa biqaulihi liyahtadil muhtadun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas. Ahabbul a'mal ila Allah ta'ala sururun tadkhilu ila 'alal muslim aw takshafu anhu kurbahu aw taqdi anhu dainan aw tatrudu anhu jaw'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Kaum muslimin, shaimin was shaimat, para pendengar, para pemirsa, para penonton Radio Markas Islam Kabupaten Kampar yang dimuliakan Allah di mana saja berada. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk sama-sama mengingatkan kita semua untuk senantiasa berucap syukur alhamdulillah atas nikmat rezeki dalam bentuk materi, nikmat rezeki yang tidak dalam bentuk materi hari ini kita raih dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menengok apa rezeki yang dalam bentuk materi, kaum muslimin, orang tua-tua kita dulu seringkali menyampaikan rezeki dalam bentuk materi itu, kalau bahasa nenek-nenek kita itu, uang yang berbilang, padi nan bagantang, ome nan batimbang. Itu materi kaum muslimin. Lalu ada lagi rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang seringkali kita lupa. Apa itu? Yaitu rezeki pikiran tenang. Rezeki kita tidak berada di bawah ancaman siapapun. Hari ini kita tidak diancam untuk berpuasa. Kalau ada di antara kita yang diancam untuk tidak berpuasa, maka mereka sudah kehilangan rezeki, kebebasan untuk melaksanakan ibadah puasa. Hari ini kita bebas. Tidak ada ancaman, siapa saja yang berpuasa, lalu akan dihilangkan ini dan itu oleh satu dan lain pihak ataupun oleh pihak ketiga. Maka inilah rezeki yang disebut rezeki non materi, tak bisa dipegang namun bisa dirasa senangnya. Oleh karena itu, sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam sama-sama kita aturkan pada Allah. Semoga rahmat dan kasih sayang tercurah selalu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja dengan banyak bersalawat kepadanya, terlebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini kita diterima sebagai umat terbaiknya dan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendengar Radio Markas Islam Kabupaten Kampar yang dimuliakan Allah. Dalam hadis yang sudah seringkali disampaikan oleh para muballigh kita, yang sudah seringkali kita dengarkan, bahkan karena seringnya kita mendengarkan hadis itu, banyak di antara kita yang sudah hafal. Hadis apa itu? Man qama ramadhana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis satu lagi berbeda sedikit redaksinya dari segi kata saja. Yang satunya menggunakan man qama, yang satunya menggunakan man shoma. Satunya man shoma, siapa saja yang berpuasa di siang hari, mulai terbit fajar hingga ghurubis syam. Dan siapa saja yang beribadah di malam hari, mulai waktu berbuka sampai terbit fajar. Man qama bahasa hadisnya. Maka janji Nabi, orang itu akan diampunkan dosa khilaf salahnya. Kalau kita bertanya, dosa yang mana itu? Semua dosa. Yang jelas, persyaratan yang diminta oleh Rasulullah kita penuhi. Beribadah di siang harinya, beribadah di malam harinya. Puasa di siang hari, beribadah wajib dan sunat pada malam hari, serta meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Nabi. Itu harapan kita bersama kaum muslimin. Harapan kita bersama di hari yang ke-21 ini, malam nanti yang ke-22, kita harapkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hendaknya kita jangan sampai tergolong dari kelompok orang-orang yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi. Ketika Nabi khawatir, apalagi kita. Nabi mengkhawatirkan. Apa kata Nabi? Dalam hadisnya yang juga sangat populer, bahkan di antara kita sudah banyak yang hafal hadis ini. Apa kata Nabi itu? Kam min sa'imin ma laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang dia hanya dapat dua saja. Apa yang ia dapat? Yang sebetulnya yang dua ini tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ia dapat? Hanya dapat dia haus kering tenggorokan, hanya dapat lapar kosong perutnya, tak berdaya dia pada siang hari, tak berdaya dia pada pagi, siang hari sampai sore hari karena menahan haus dan lapar. Hanya itu yang ia dapat. Sementara yang diharapkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa kita diampuni. Tentunya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang mesti kita jaga agar yang dikhawatirkan oleh Nabi ini tidak terjadi. Apa yang kita jaga? Jangan sampai kita menahan lapar dan haus saja, sehingga apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita ucapkan, apakah ini menyinggung perasaan orang lain? Bagaimana cara kita melangkah, lalu langkah kaki kita tidak kita tahan ketika sesuatu langkah itu akan membuat orang akan merasa terganggu. Cara kita berpikir juga mesti ditahan. Bagaimana cara kita berpikir agar hasil dari pemikiran kita orang tidak merasa gerah dan terganggu. Sehingga kaum muslimin, ketika kekhawatiran Nabi ini terjadi pada diri kita yang menahan haus dan lapar selama 21, 22 sampai 29 atau 30 hari lamanya kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Kalau kata orang Padang ini Pak, kata orang Padang, masuk karuang lai, masuk etongan nindak. Kalau bahasa kita, minyak habis sambal ndak lama. Kalau uang pandai bosi, apa kata uang pandai bosi, arang ngabi bosi binaso candung ndak jadi cabak lailang pulo. Sehingga itulah yang kita harapkan ketika kita menahan haus dan dahaga, kita juga menahan amarah, nafsu syahwat, nafsu belanja, nafsu mengeluarkan harta yang memang tidak semestinya. Itu yang mesti kita lakukan. Yang terpenting lagi kaum muslimin, shaimin was shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan ini, kami juga ingin memberikan pesan kepada kita bersama sehingga Ramadan kita dapatkan, kita peroleh dengan sempurna sesuai dengan harapan Nabi dan harapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapan kita bersama yang melaksanakan ibadah Ramadan. Apa yang mesti kita lakukan kaum muslimin? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya di bulan Ramadan ini kita jangan sampai soleh sendiri.
Jangan sampai kita senantiasa memikirkan diri dan nasib kita sendiri. Beribadah sendiri, mau masuk surga sendiri. Namun yang lebih dari itu kaum muslimin, kita mesti mengajak orang lain. Mesti membuat hati orang menjadi senang. Kenapa kata Nabi Muhammad SAW, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah anfa'uhum linnas. Manusia yang tidak saja berguna untuk dirinya, namun dia bermanfaat bagi orang lain. Ketika ini sudah kita lakukan kaum muslimin, maka masuklah ini dalam kategori perbuatan yang bernilai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan berakibat terampunkan dosa dan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi lagi kaum muslimin? Ahabbul a'mal ilallahi ta'ala ba'da salatil maktubah idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Nah, ini yang mesti kita dalami kaum muslimin. Sudah lebih dari separuh Ramadan kita lalui, apakah kita soleh sendiri? Apakah kita mengajak orang lain untuk bergembira, untuk sama-sama mencicipi hidangan? Apakah kita sudah sampai ke tingkat itu? Maka Nabi mengingatkan kepada kita bersama kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang memasukkan rasa senang ke dalam hati orang mukmin, maka perbuatan itu menjadi amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari redaksi hadis ini kaum muslimin, ini berbuat baik menyenangkan hati orang lain ini tanpa batas sepertinya ini. Tanpa batas. Mulai dari yang sekecil-kecilnya berbuat baik menyenangkan hati orang lain sampai kepada yang sebesar-besarnya. Yang sekecil-kecilnya kaum muslimin shaimin wa shaimat rahimakumullah. Ketika ada orang yang bertanya, "Pak, saya mau jalan ke Bangkinang dengan kendaraan ini. Saya mau Bapak menunjukkan jalan." Ketika kita rela mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga agak sebentar saja untuk menunjukkan jalan kepada orang yang bertanya. Kalau dia datang dari Pekanbaru, lalu dia menuju ke kota Bangkinang, kita tinggal tunjukkan saja kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut akan menjadi senang hatinya. Ketika orang itu senang mendengarkan kita menunjukkan apa yang kita sampaikan, maka akan mengalir doa-doa terbaik dari orang-orang yang kita tunjukkan itu. Kalau kita lanjutkan ini kaum muslimin, shaimin was shaimat, membuat orang lain senang kepada tingkat yang sebesar-besarnya, yang lebih tinggi dari itu. Seringkali Pak, kita dengarkan informasi ada orang kaya dermawan yang sudah memberangkatkan puluhan orang fakir miskin, kemudian ada pengurus-pengurus masjid yang diajak untuk pergi umroh. Coba kita bayangkan kaum muslimin, berapa senang dan tenangnya hati orang yang diajak menuju ke Baitullah untuk melaksanakan umroh ataupun haji lewat tangan orang-orang kaya Islam yang sangat dermawan. Pada saat itulah orang-orang itu digolongkan kepada orang-orang yang membuat hati orang muslim, orang mukmin menjadi senang, sehingga amalan dan perbuatan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang terdapat dalam hadis ini diantaranya adalah orang-orang yang bisa menghilangkan kesulitan orang lain. Ini sangat diharapkan bagi kita yang pada saat ini melaksanakan ibadah puasa, sehingga kita merasakan lapar kita itu begitu berat kaum muslimin. Menahan haus itu sebetulnya berat secara normal. Namun ketika ini sudah kita rasakan, maka akan muncullah amal selanjutnya. Kita akan merasa berempati kepada orang-orang yang memang nasibnya tidak seberuntung dengan kita. Ketika kita boleh jadi di 11 bulan yang lalu kita bisa makan 3 kali sehari. Boleh jadi orang yang tidak beruntung dari kita, dia hanya makan sehari. Itu pun mereka tidak makan nasi. Namun boleh jadi dia hanya mengkonsumsi apa adanya saja. Ketika kesulitan mereka kita hilangkan, apa yang mereka butuhkan kita penuhi, kita bayarkan hutangnya, karena seperti itu yang disampaikan oleh Nabi.
au taqdihi anhu dainan. Orang yang bisa membayarkan, melunaskan hutang orang-orang yang dalam kesulitan, maka amal itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir apa kata Nabi? Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang termasuk membuat hati orang mukmin itu senang adalah au tatrudu anhu jau'an, menghilangkan rasa lapar. Inilah nanti kaum muslimin yang pada puncaknya Ramadan ini ditandai dengan membayarkan zakat fitrah. Zakat fitrah yang sering kita tunaikan setiap tahun sebagai bentuk amalan kita pada rukun Islam yang keempat. Yang pertama membaca syahadat, yang kedua menunaikan salat, yang ketiga melaksanakan ibadah puasa. Dan sebenarnya pada bulan Ramadan seluruh umat Islam, orang yang kecil, orang dewasa, laki-laki dan perempuan, selama dia diberikan napas oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada pagi hari raya Idul Fitri diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Untuk apa gunanya ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Agar kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita benar-benar mendapatkan rizki, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk kepedulian kita karena kita merasakan haus dan lapar selama sebulan penuh, kita tunjukkan kepada Allah, ya Allah, ini rizki yang aku makan selama 1 tahun, ya Allah, beras saya ini, ya Allah. Pada kesempatan ini, ya Allah, aku keluarkan 2,5 kilo untuk mengenyangkan, untuk memberikan kepada para fakir miskin, agar hati mereka menjadi senang, agar perut mereka tidak kelaparan, agar pada hari raya Idul Fitri terpenuhi oleh orang-orang miskin, bahwa di hari raya itu tidak dibenarkan lagi untuk berpuasa. Dengan saya memberikan ini, ya Allah, mereka tidak berpuasa pada tanggal 1 Syawal, sehingga pada hari raya hati orang mukmin, apakah itu orang kaya ataupun orang yang miskin, sama-sama mendapatkan kemenangan dan mendapatkan kesenangan. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga saja bagi saya menyampaikan banyak manfaat, dan siapapun yang mendengarkan Radio Markas Islam Kabupaten Kampar yang dimuliakan Allah dimanapun berada, mendapatkan keberkahan dari uraian singkat ini. Demikian saja, banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.